Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu penguji yang hari ini akan menguji atau memeriksa tugas-tugas dari saya, terutama uji kinerja saya. Perkenalkan, nama saya Rohmat Rohiman dari SMK Pariwisata Telkom Bandung yang salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan membawakan materi pemanduan wisata individu atau FIT yang akan nanti Bapak Ibu simak dalam video tersebut. Mudah-mudahan video yang saya buat itu sudah menjadi kesesuaian dari Bapak Ibu penguji. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, saya pasti unik. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar diberikan kemudahan selama pembelajaran kita berlangsung. Baik, berdoa saya minta dipimpin oleh Daryl selaku ketua kelas, silakan. Baik, terima kasih. Apa kabar kalian semuanya? Ya, baik. Setelah tadi doa, saya mau coba absen dulu ya. Karena ada beberapa kemarin ada teman-teman kalian yang nggak masuk tuh, ya. Adelia? Alden? Alden, nggak ada? Almaira? Nggak ada ya? Amelia? Claresta? Azmi? Kemudian ada Ivana, Derli, kemudian Rai Hanifa, Derli ya. Oke, Lingga, Claresta udah ya tadi ya. Oke. Oh ini ada yang kelewat nih, Alifa. Oh iya, oke. Kaila, Delira, Stefani, Natalia, Naswan. Aku hadir. Ya, kemarin kemana? Aduh, kemarin kan sakit. Ya. Sakit motornya banyak bocor. Jadi nggak masuk gitu. Ngabarin nggak ke wali kelasnya itu? Nggak ya? Oke. Yang terakhir Radian ya. Kamu siswa baru kan? Pindahan ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang belum ke absen? Sudah ya? Oke. Siapa tuh? Oh ya, siapa tuh? Asmi udah tadi ada di sini. Asmi udah, terus itu Ferdia, siapa? Herdi udah tadi. Ya. Nanti kamu jangan lupa ya, nilai yang kurang harus dilengkapi nanti. Oke. Ya, baik. Sebelumnya saya akan kirimkan dulu kalian pretest ya. Pretest tentang pemanduan wisata FIT. Ya, pemanduan wisata FIT yang sebelum saya pretest saya mau tanya-tanya dulu nih sama kalian, siapa yang masih ingat FIT itu apa sih? Oke. Ada yang tahu? Tahu nggak nih? Ya, oke, Dirli. Free individual tourist ya. Beda nggak sama rombongan bis-bis besar itu? Beda. Beda. Kalau free individual tourist itu lebih ke kayak family. Family ya, jadi lebih ke individual atau lebih private gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Cukup ya, baik. Oke. Ya, di sini udah ada tampilannya ya. Kahoot. Kalian buka kahoot.it, silahkan. Nanti di sini ada pinnya yang akan kalian input ke dalam handphonenya. Ya, ini sebagai pretest awal. Silahkan. Atau mau di barcode, kalau bisa di barcode silahkan ya di situ. 974 1288. 974 1288. Ya. Oke. Silakan. Ada 3 orang lagi yang belum join? 2 orang lagi? 1 orang lagi? Ya. Oke, perasaan itu guru agama deh. Oke, Rara nggak ikut ya? Oke, sip. Nggak apa-apa. Oke, ya di sini sudah join semua ya. Saya akan coba start
ya. Saya akan coba start. Seberapa ingatkah kalian dengan pembelajaran saya di pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu lalu ya? Kita coba sebelum PAS ya kemarin ya. Oke, kita coba ya. Oke. Ya, tujuan kegiatan perjalanan wisata yang paling tepat adalah tujuan kegiatan perjalanan wisata yang paling tepat adalah ya. Tujuan kegiatan perjalanan wisata yang paling tepat adalah bersenang-senang. Ya. Oke. Ya, selanjutnya kita next ya. Oke, Natalia ya. Oke, Stefani, Lingga, Delira, dan Kaila ya. Masa kelas 12 kalian nih. Oke. Oh, di next ya? Belum ya, di next ya. Oke, next. Oke, pertanyaan kedua. Pengertian pariwisata adalah perorangan maupun kelompok untuk bersenang-senang, perorangan maupun kelompok untuk mencari uang, atau untuk mencari pekerjaan dan mencari gelar. Masih ada yang salah ya. Oke, masih ada yang salah ya. FIT adalah free individual tourist, free individual tourism, free individual tourist, atau yang hijau free independent tourist. Individual, free individual tourist. Ada yang terjun ya di sini ya poinnya ya. Oke, selanjutnya. Benar atau salah, Candi Borobudur berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Benar atau salah? Candi Borobudur berada di Provinsi DIY. Benar atau salah? Salah. Jadi Candi Borobudur terletak di mana? Magelang, Jawa Tengah, ya. Oke. Natalia, Adelia. Siapa nih? Oke, juara 1 mendapatkan hadiah. Juara 2 dan juara 3 ya. Oke. Baik, jadi itulah adalah pretest dari saya. Jadi intinya penguatan ini adalah kalian nanti akan masukkan ke dalam di semester depan ya, karena ini udah mau semester akhir di semester depan. Jadi FIT itu apa, seperti itu tadi. Kemudian FIT lebih cenderung dia berkeluarga sih dibanding sama keluarga sama rombongan-rombongan lain. Seperti itu ya. Oke, baik, kita ke selanjutnya. Yang pertama, silakan. Ini siapa cepat dia dapat ya. Jadi mau ambil yang nomor 1, 2, atau 3, atau 4 tuh ya. Silakan angkat tangannya dari per kelompok. Yang pertama, bagaimana cara memecahkan masalah jika Anda seorang pramuwisata tidak menjalankan SOP dengan baik? Sebagai contoh, pramuwisata menghafal di objek wisata. Namun pada saat wisatawan bertanya, si guide ini tidak bisa menjawab. Apa solusinya? Baik, pertanyaan kedua. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi pramuwisata, salah seorang wisatawannya mabuk perjalanan dan dia tidak melanjutkan program turnya? Oke, silakan kelompok 2. Ya. Nomor 3, jika Anda seorang pramuwisata freelance, ada salah satu wisatawan yang tertinggal di objek wisata. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan solusinya? Kelompok 3, oke. Diambil sama nomor 3 ya. Yang terakhir, berarti otomatis yang ini ya. Pada saat makan siang, dari salah satu wisatawan ada yang komplain dengan menu makanan yang tidak sesuai dengan kesepakatannya atau tidak sesuai dengan reservasi. Gimana tuh solusinya? Sedangkan makanan sudah disiapkan di depan meja. Kalian berdiskusi dengan teman-temannya dan nanti saya akan
berikan waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian menyampaikan hasil diskusinya ya. Silakan. Satu grup. Enggak, ini mah FIT. FIT mah berarti 4. Heeh. Gimana diulang? Iya. Oke. Jadi di sini tuh bisa aja yang komplain cuma satu orang doang atau satu kelompok ini yang komplain, dan itu tuh bisa jadi yang lainnya nerima atau cuma satu orang yang komplain atau gimana? Oh, oke. Biasanya kalau di dalam kasus ini, oke, karena sedang berdiskusi ya, silakan diskusi sebentar. Nah, ini jadi si yang komplainnya itu biasanya leader dari si rombongan itu, atau biasanya suaminya, atau enggak istrinya, atau dari salah satu dari anaknya. Nah, mereka akan menyampaikan bahwa ini makanannya nggak sesuai dengan pesanan kita. Kok ada makanan ini sih? Sedangkan si orang itu tuh misalnya contoh alergi seafood, tapi makanan udah ada seafood di situ gitu. Misalnya kayak gitu. Sedangkan makanan udah sajikan, itu gimana solusinya? Gitu. Misal ya itu seafood ya, misal. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan silakan. Banyak. Gimana? Step ngomong step. Apa? Pertanyaan. Kalau ada apa? Ini muntah. Ya ada yang muntah, ada yang Mabuk berat, mabuk perjalanan. Terus nggak mau ikut lagi? Iya. Nggak mau ikut lagi. Nggak tahu. Oh. Dia tidak melanjutkan program itu. Oh gitu, tidak melanjutkan program ya. Oke. Sebenarnya, ya itu kan terjadi di rombongan kita pada saat kita ke Jogja. Oh Iya. iya. Kelompok satunya di sini, kayak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, by the way, ini pakai celana panjang kenapa nih? Kebanjiran di depan tadi hujan gede ya? Habis dance. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Surat izinnya udah ada kan? Oh ini ya suratnya. Oke. Ya. Tadi wali kelasnya udah bilang juga ya. Oke, nggak apa-apa. Karena itu kebanjiran, jadi kita tidak kena ini ya, tidak kena punishment sama ngedance ya tadi ya. Oke, kamu nggak ngedance juga? Enggak ya. Oke. Ya. Baik, silakan. Disampaikan aja. Yang pertama tadi kira-kira pertanyaannya nih silakan pakai ini ya, bisa lihat nih nanti. Oke, silakan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Asyim. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah jika ada seorang prawisata tidak menjalankan SOP dengan baik. Sebagai contoh, prawisata menghafal objek wisata, namun pada saat wisatawan bertanya kepada prawisata tidak dapat menjawab. Jawaban saya. Oke, silakan. Oke, silakan. Jawaban saya yang pertama itu. Ya, karena jawabannya udah di luar kepala ya, jadi dilepas itu. Ya, silakan. Untuk jawabannya yang pertama, saat kita berhadapan dengan tamu, kita tidak boleh atau dilarang untuk menjawab dengan jawaban nggak tahu. Dan yang kedua itu kita bisa menjawab atau kita bisa meminta waktu 5 menit untuk mencari updatean terbaru di dalam Gitu aja, moving aja. Jadi itu untuk jawabannya Pak. Oke, bagus ya. Jadi solusinya itu nggak boleh bilang ya tepuk tangan, nggak boleh bilang nggak tahu ya. Tapi kita harus update dulu dengan cara minta break dulu, minta kesempatan dulu. Jangan juga kita jadi sotetot ya. Sotetot itu apa? So tahu, gitu ya. Jadi harus pasti jawabannya. Oke, boleh bergeser ke sebelah sana ya. Silakan dari kelompok 2. Oh soalnya ya, lupa ya soalnya. Ini soalnya nih. Oke, set. Selamat siang semuanya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi prawisata salah seorang wisatawan mabuk perjalanan dan dia tidak mau melanjutkan program itu? Yang bisa dilakukan adalah pertama, wisatawan tersebut harus dikeluarkan dari bus atau kendaraan tersebut, lalu menjalankan ke hotel, melanjutkan perjalanan ke hotel dan stay di hotel, namun seluruh biayanya dia ditanggung sendiri. Oke, jadi boleh turun ya, atau boleh meninggalkan rombongan gitu ya, ya, atau maksudnya meninggalkan mobil gitu ya. Oke, tapi untuk makan dan lain, kalau dia nggak mau bayar gimana dong? Nggak mau. Harus bayar ya, karena itu di luar program ya. Iya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan.
Enggak semua bisa deh, right? Udah biarin cukup segitu. Nah, equal. Soalnya 4K sih. Itu kan kecil, ini 464. Oh, 4 itu. Udah yang pentingnya diskusinya sih sama kayak gini. Yang penting kan tadi satu itu udah dapat. Nah, ya udah. Koordinasikan dulu dengan leadernya, jadi bisa ya gitu ya, bisa seperti itu koordinasikan, kemudian setelah dikoordinasikan baru dilaksanakan perintahnya gitu ya. Oke, silakan bertanya. Semuanya, aku Adel dari perwakilan dari kelompok 4. Aku mau menjawab pertanyaan mengenai pada saat makan siang dari salah satu wisatawan komplain dengan menu makanan tidak sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana solusinya? Pertama adalah dikarenakan customer adalah raja, jadi kita Apa lagi? Jadi kita sebisa mungkin memenuhi kebutuhan customer. Berarti solusinya adalah kita negosiasi dengan restonya karena kesalahannya ada di resto. Yaitu dengan cara meminta komplimen. Contohnya adalah aku ini seorang vegetarian, tapi aku nggak dikasih makanan sesuai. Tapi aku bakalan tetap makan apa yang bisa aku makan. Dan aku minta komplimen makanan yang tidak bisa aku makan. Dengan caranya itu adalah aku minta itu jadi free. Oke, kenapa minta jadi free ya? Enak banget dong kalau kayak gitu. Gimana? Karena Kenapa? itu nggak sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan. Oke, jadi kesalahannya ada di mana tuh? Kesalahannya di resto. Jadi salah satu Oke. caranya adalah kita bisa minta komplimen atau kita bisa minta voucher buat potongan harga untuk kedatangan kita selanjutnya ke resto tersebut. Oke, jadi si wisatawannya nggak kapok gitu ya? Iya. Atau guide-nya juga nggak kapok ya? Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Ya. Terima kasih. Boleh? Silakan kembali ke tempatnya. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Tadi sudah disampaikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi ya, hasil diskusi kalian di pembelajaran saya ini. Materi diperkuat lagi ya, sama saya diperkuat lagi materi pemanduan wisata FIT. Oke. Baik. Atau free individual turis adalah wisatawan yang berangkat bersama keluarga nih. Ya, berangkat bersama keluarga atau kerabat, biasanya hanya berjumlah 5 orang. Ayah, ibu, ayah, ibu, anak, istri. Salah. Ya, ibu mertua bisa ya, ibunya bisa. Jadi pokoknya ayah, ibu, anaknya 3 atau 2 seperti itu, atau 2. Biasanya wisatawan ini jarang dilakukan oleh jarang dilakukan oleh wisatawan dalam negeri, kebanyakan mancanegara. Tergantung dengan karakternya. Biasanya kalau Jepang bahkan sendiri. Ya, Jerman itu biasanya berdua, suami istri biasanya. Korea itu biasanya berempat, dan itu biasanya bukan bukan ayah, ibu, anak-anak gitu. Tapi ya betul, berdasarkan ya. Circle-nya, ya. Oke. Nah, jika lebih dari 10 orang itu dikatakan dengan grup, ya. Itu dikatakan dengan grup atau GIT biasanya tuh. Kemudian spesifikasinya apa? Biasanya dia si guide-nya itu harus spesialis. Spesialis apa? Dia pokoknya harus jago menservis, memberi pelayanan terbaik. Biasanya seperti itu. Karena kenapa? Betul. Biasanya hotel nih, di hotel kamarnya dapatnya deluxe, mau di-upgrade ke President Suite. Nah, itu si guide-nya harus yang ngurusin juga gitu ya. Maksudnya harus ikut menghandle seperti itu. Yang penting kalau tamunya, kuncinya gini, kalau tamunya mau nambah biaya atau extra charge atau additional, nggak jadi masalah sebenarnya gitu ya. Oke. City tour, kemudian juga city tour juga ya biasanya dilakukan dalam kota. Jadi dia bukan overland Bandung, Semarang, Jogja, nggak kayak gitu. Bandung, Semarang, Bali misalnya tahun depan ya, nanti ada kalian ya study tour lagi kan tahun depan. Itu misalnya ke Bali, itu bukan yang bagian dari itu ya. Bukan bagian dari itu. Oke. Nah, dan di sini ada bahasa yang harus disesuaikan. Misalnya tamu Jepang ya berarti harus guide-nya Jepang. Tamu Belanda harus Belanda. Jerman ya harus Jerman. Seperti itu. Lihat lagi. Nah, ini SOP-nya seperti ini. Tour dilakukan di dalam kota, kemudian adanya kegiatan transfer in. Transfer in apa? Transfer in? Proses check-in ke hotel, penjemputan dari bandara, stasiun ke hotel. Nah, itu akan tes praktek terakhir itu biasanya dilakukan transfer in ya. Kemudian tidak melebihi 1 jam dari
dalam pemanduan di dalam objek wisata. Jadi hanya misalnya masuk sekitar 1 jam, dia jelasin, setelah itu nanti keluar lagi, pindah lagi ke tempat lain seperti itu. Kemudian guide menjelaskan destinasi yang akan dituju berdasarkan latar belakang sejarahnya. Bandung is capital city of West Java. Bandung adalah ibu kota dari Jawa Barat. Penduduknya berapa, kemudian pencahariannya apa, seperti itulah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nggak jelasin itu, berarti dia melanggar SOP. Gitu sih sebenarnya. Cuman datang, halo, nama saya Asmi, saya guide dari Bandung. Hari ini kita mau ke Bandung ya. Selamat datang di kota Bandung. Dari sini kita ke hotel. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah, makasih. Nah itu bukan kayak gitu. Tapi ngejelasin secara generalnya. Jarak tempuh, kemudian historinya sedikit apa, gitu. Lantas, nah ini tahapannya. Introducing, general information. Kemudian general information apa? Yang tadi Bandung adalah apa? Kalau introducing mah perkenalan ya. Kemudian ada prolognya Indonesia bla bla bla. Kemudian masuk ke Bandung, barulah jelasin tentang Bandung. Kemudian nanti kalau ice breaking jika diperlukan. Misalnya kalian kan sekarang di sini misalnya ya, kalian udah mulai ngantuk-ngantuk nih, tuh ada yang ngantuk gitu kan, habis begadang semalam atau enggak habis keluyuran misalnya, gitu ya. Caranya kita berikan ice breaking. Oke, kita ice breaking dulu. Kita dengan cara simpen dulu gadgetnya, simpen dulu pikirannya, dan berkonsentrasi karena ini membutuhkan konsentrasi ya. Baik. Yang pertama, jika saya mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, berarti 2 kali. Selamat siang. Oke. Kalau saya bilang selamat sore, tidak ada. Kalau selamat malam, waktunya tidur. Bilangnya gitu ya, waktunya tidur. Bisa? Oke. Saya coba ya, saya akan coba latih konsentrasinya. Karena ini sedikit-sedikit udah mulai ngaco nih ya, kelihatannya matanya. Oke? Yang pertama, saya akan coba. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Iya, tadi ada yang gini ya. Ada yang gini, ada ya? Ada ya? Oke, sekali lagi lah, ini konsentrasinya bagus nih. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Iya. Ini kan. Iya. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Udah? Gini nggak? Connect nggak sekarang? Oke ya, connect ya. Oke, kalau belum connect saya kasih 1 lagi sebenarnya tadi. Oke, tapi udah connect ya. Hah? Ngeblank? Oke, sekarang sekali lagi. Instruksinya masih sama. Kuncinya dari saya, ikutin perintah saya. Sekali lagi ya, ikutin perintah saya. Dengan cara saya bilang tepuk tangan. Saya bilang berdiri. Pokoknya ketika saya bilang apapun itu kalian ikutin. Saya bilang selamat siang. Saya bilang selamat pagi. Saya bilang selamat sore. Tidak ada. Jadi kalian gini. Selamat sore. Selamat malam. Waktunya tidur. Oke? Saya bilang ya, kuncinya saya bilang. Oke, siap? Konsentrasi. Saya bilang selamat pagi. Saya bilang selamat siang. Selamat sore. Tidak ada. Iya. Oke. Baik, sekali lagi ya. Saya bilang selamat malam. Selamat pagi. Iya. Kan belum saya bilang. Oke ya. Saya bilang selamat pagi. Saya bilang berdiri. Oke, selamat pagi. Iya. Selamat siang. Saya bilang selamat siang. Saya bilang selamat pagi. Saya bilang tidur. Iya. Bener.
saya bilang yang benar cuma satu, waktunya tidur. Berarti nggak ada yang ngejawab nih kan? Iya. Tadi saya bilang apa? Oh iya. Oh iya, ya. Oke, saya bilang duduk. Ya, oke, baik, tepuk tangan buat semuanya. Kan nggak saya bilang, ya kan? Oke, baik, saya bilang tepuk tangan semuanya. Oke, baik, terima kasih. Permainan berakhir ya. Oke, nah ini akan melatih konsentrasi kalian, otak kiri dan otak kanan digabungkan menjadi satu, ya. Oke. Baik, nah ini ice breaking ini bisa diberikan pada saat kalian memandu wisata, khususnya FIT itu bisa ya. Jadi apalagi cuma 4 orang berkeluarga itu bisa di dalam mobil Hiace ataupun mobil Innova atau sejenisnya seperti itu ya, atau minibus. Kemudian udah deh closing. Terima kasih Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya atas kerjasama dan selama kita di Bandung kemarin ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan pelayanan yang kurang dari saya. Saya akhiri. Dan sampai jumpa di pertemuan atau di tur berikutnya atau selanjutnya. Saya tunggu di Bandung ya kedatangannya. Hati-hati di jalan ya Pak. Safe apa? Safe flight. Terima kasih. Selamat siang. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Ya silakan. Ya silakan. Adel. Gimana? Perbedaannya antara prolog dan juga general information. Baik, pertanyaan yang bagus. Perbedaannya itu sebenarnya mirip-mirip beda tipis ya. Kalau sebenarnya general information itu biasanya dia hanya menjelaskan sekitarnya aja. Misalnya dari dari bandara ke hotel. Jarak tempuh itu general information. Kalau prolog dia menjelaskan dulu secara atas banget. Misalnya kita lagi ada di negara apa nih? Ini, Indonesia. Di Indonesia, nah di Indonesia ini kan tamunya misalnya tadi dari Jepang atau dari Jerman, itu kita nggak mungkin langsung jelasin Bandung, nggak mungkin itu. Kita harus jelasin dulu kalian itu lagi ada di negara mana, dan biasanya jangan sampai lupa untuk waktu. Indonesia have a 3 time local time, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, kita ada di mana? Ada di pulau sini. Nah, itu adalah prolog. Itu bedanya. Kalau general information, udah aja dari bandara ke hotel, fokus aja di situ. Gitu. Ya. Jadi biasanya yang dijelasin itu adalah si awalnya itu harusnya prolog dulu baru general information, atau bisa dibalik sebenarnya. Itu enaknya di pemanduan atau di guide itu bisa dibolak-balik. Asal jangan closing ada di atas, opening ada di bawah. Nah, itu nggak logis lah. Sebenarnya logis aja kok. Kalian mau jelasin dulu Indonesia, climate, cuaca, dan lain-lain, itu boleh. Baru jelasin dari jarak. Biasanya sih kalau saya ya, jelasinnya ke generalnya dulu, baru ke prolog. Kenapa coba? Begitu datang, aduh jauh nggak nih hotel? Pasti pertanyaannya itu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Baik, tidak ada, terima kasih. Baik, hasil pembelajaran kita hari ini saya rasa cukupkan ya. Dan tadi sudah disampaikan beberapa dari teman-teman perwakilan kelompoknya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini permasalahannya itu adalah yang biasa terjadi di lapangan seperti itu, dan penanggulangannya seperti apa, dan kalian sudah harus mulai tahu cara menanggulanginya atau cara memfollow up ya, bahasanya memfollow up itu harus udah bisa dipahami dan dimengerti. Oke, dan intinya don't panic any situation. Kesan dari saya seperti itu. Dan SOP ya, satu lagi. Nah, SOP yang dimaksud di sini apa? SOP tadi? Standar Operational Procedure. Jadi standarnya seperti apa? Masuk? Oke, baik. Tar dulu. Ya, bentar. Masih. Bentar, tunggu. Masuk kamera, tunggu, bentar. Bentar, nanti Oke. Jadi intinya di dalam permasalahan itu pasti ada solusinya. SOP itu adalah standar operational procedure, tapi saya mengatakan bahwa SOP ini adalah services our priority. Jadi berikanlah layanan terbaik untuk semua customer kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua ya. Oke. Dan kesimpulannya dari saya adalah yaitu tadi intinya don't panic any situation, kemudian memberikan SOP selain standar operational procedure. Yang standar itu seperti apa sih, memperkenalkan dan lain-lain, itu boleh dengan caranya kita.
bahasa yang digunakan juga bahasa yang disesuaikan dengan wisatawan yang datang. Jangan sampai wisatawan Jepang ngomongnya bahasa India misalnya, itu nggak nyambung nanti ya. Atau bahasa Korea ngomongin bahasa Mandarin atau sebaliknya seperti itu. Jadi harus sesuai. Biasanya lebih baik daripada seperti itu, gunakanlah bahasa internasional. Bahasa internasional, jadi tamunya dari India, dari Jepang, dari Belanda, itu biasanya udah mulai paham kok bahasa Inggris, ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Itu adalah evaluasi dari saya, dan jangan lupa tugas yang sudah saya kirimkan di LMS-nya dikerjakan ya. Dan terakhir dikumpulkannya itu di hari Jumat. Oke, jadi saya berikan waktu ya sampai hari Jumat itu terakhir, karena lumayan itu diskusi juga kalian di situ bersama teman-temannya. Jadi nanti hari Selasa depan kita sudah bisa berdiskusi lagi, kemudian memecahkan lagi ini dari hasil dari tugas ini, gitu ya. Saya harapkan ini terus berdiskusi kalaupun nggak bisa ketemu, tinggal di LMS aja ya. Maksudnya tinggal diskusi di LMS-nya aja. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, ini ada post test lagi yang akan kalian lakukan seperti Kahoot tadi ya. Berikut adalah tampilannya. Ya, baik, itulah tampilan dari post testnya. Soalnya sama ya. Soalnya sama karena itu melatih konsentrasi kalian. Apa yang sebelum kalian pembelajaran dan sesudah itu tetap harus ada supaya kalian lebih kuat lagi materinya. Oke, dari saya itu saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan pembelajarannya di hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan dipimpin doa sebelum kalian bubar oleh Asmi. Silakan. Silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri diskusi kali ini, kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa saya. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat pagi. Pagi, luar biasa, sekali lagi, tugas jangan lupa di LMS dikumpulin hari Jumat, dan bagi yang tidak mengumpulkan, silakan kalian menyesal di kemudian ya. Oke. Itu saja, dan jangan lupa yang piket hari ini siapa? Yang piket? Oh, Delir, Delira, Deril, Dirli. Siapa lagi? Masa cuma 3 orang? Herdi ya? 4. Oke, jangan lupa kayak kemarin tuh ada permen karet di bangku saya itu nanti ya. Oke, jangan lupa diberesin. Itu saja, terima kasih ya. Saya izin keluar kelas.